Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membicarakan tentang bilangan rasional dan irasional. Kemudian ada teorema yang membahas tentang itu. Kita bahas yang dimaksud dengan bilangan rasional adalah unsur di R yang dapat ditulis sebagai bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. Kemudian B-nya itu bukan 0, kita sebut sebagai bilangan rasional. Dalam notasi himpunan dapat kita nyatakan sebagai, ini lambangan bilangan rasional biasanya Q besar ya. Q besar sama dengan himpunan A per B dengan A dan B elemen Zahlen atau bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan lawannya, sedangkan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk di atas atau dalam bentuk tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B disebut bilangan irasional. Kalau tadi bilangan rasional kita lambangkan dengan huruf Q besar, maka tentu bilangan irasional dengan Q komplement gitu ya adalah himpunan X elemen R, bilangan real dia, dengan X itu bukan bilangan rasional. Itu definisi dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Contoh bilangan rasional bisa kita berikan seperti setengah, 5, 3/3, 7,5. Loh, apakah 5 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B? Bisa ya. 5 itu 10/2 gitu ya. 7,5 itu adalah 15/2. Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Kemudian bilangan irasional contohnya adalah akar 2, akar 3, dan akar 5. Bilangan-bilangan ini sampai hari ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, berikut kita nyatakan sebuah teorema yang terkenal. Tidak ada bilangan rasional yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Jadi tidak ada, karena nanti kalau kita cari nilai X-nya tentu akar 2 ya. Untuk akar 2. Jadi tidak ada bilangan rasional yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2 atau X sama dengan akar 2. Jadi atau kita bisa mengatakan akar 2 bukan bilangan rasional. Kita akan buktikan. Kita akan buktikan dengan menggunakan kontradiksi gitu ya. Andaikan ada. Jadi katanya tadi di teorema tidak ada, sekarang kita andaikan ada. Apa nanti yang terjadi kalau kita mengandaikan ada gitu. Oke. Andaikan ada X elemen rasional, X elemen Q tadi lambangan bilangan rasional, sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 2. Sehingga dapat ditulis X sama dengan A per B. Jadi karena kita andaikan ada, tentu X bilangan rasional itu bisa ditulis dalam bentuk A per B ya. X sama dengan A per B, dan kalau dikuadratkan jadinya tentu X kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Yang nilai X kuadrat itu tadi adalah 2. Berarti A kuadrat per B kuadrat sama dengan 2. Nah, jika kedua ruas dikali dengan B kuadrat, kita peroleh A kuadrat per B kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 2 kali B kuadrat. Ingat, B kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1, sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Kemudian andaikan A dan B tersebut keduanya positif dan tidak punya faktor persekutuan selain 1. Jadi bilangannya kita anggap bilangan berbeda dan kita andaikan keduanya positif dan tidak punya faktor persekutuan selain 1. Jadi dia adalah bilangan yang satu-satunya persekutuannya adalah 1. Jadi bilangan berbeda ya. Bilangan berbeda. Contohnya mungkin 2 dengan 3 itu faktor persekutuannya hanya 1 ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa A kuadrat sama dengan 2B kuadrat tadi dari atas. Kalau kita perhatikan rumus ini ada angka 2 di depan, berarti dapat kita ketahui kalau A kuadrat itu genap ya. Karena rumus bilangan genap itu 2N ya. Nah, kalau A kuadrat genap, tentu A saja genap ya. Karena A kuadrat itu genap, tentu A-nya juga adalah bilangan genap, A saja. Nah, berdasarkan pengandaian bintang yang kita tandai itu, kalau mereka positif dan hanya tidak punya faktor persekutuan selain 1, berarti mereka adalah dua bilangan berbeda yang faktor persekutuannya 1. Nah, berdasarkan pengandaian itu, tentu 2 bukan faktor persekutuan dari A dan B. Karena apa? Karena kalau 2 faktor persekutuan dari A dan B, tentu pengandaian kita tidak benar ya. Tentu agar benar tentu haruslah
B itu ganjil. Jadi kalau A-nya genap, B-nya ganjil gitu. Karena kalau bilang genap dengan bilang ganjil, satu-satunya faktor sekutuannya adalah 1. Maka tentu haruslah B-nya ganjil. Oke, selanjutnya karena P bilangan genap, karena tadi itu adalah A-nya itu bilang genap ya, karena A-nya bilangan genap, tadi kita sudah mengandaikan mengharuskan B-nya itu adalah bilang ganjil ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi karena A-nya bilang genap, tentu kita andaikan bilang genap itu adalah namanya 2P ya. Kita ganti namanya 2P pula yang baru ini. Namanya 2P. Tentu kalau kita kuadratkan A kuadrat itu jadinya adalah 2P dikuadratkan. Tadi nilai A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Jadi nilai A kuadrat itu tadi sama dengan 2B kuadrat. Nah, 2P dikuadratkan hasilnya adalah 4P kuadrat. Jika kedua ruas kita sama-sama bagi 2, kita peroleh B kuadrat sama dengan 4 bagi 2, 2P kuadrat. Nah, bentuk terakhir ini, B kuadrat sama dengan 2P kuadrat itu menunjukkan kalau B ini adalah genap ya. B kuadrat ini bilang genap karena ini ada 2. 2P itu adalah rumus bilang genap. Berarti B kuadratnya genap. Yang mengakibatkan tentu B-nya juga genap. Kalau B kuadrat genap, tentu B-nya juga genap gitu ya. Oke, B-nya juga genap. Nah, tadi kita sudah mengatakan haruslah bahwa B itu ganjil. Nah, tentu hal ini, kalimat ini dari ini mengakibatkan apa? Hal ini bertentangan dengan B-nya ganjil tadi. Nah, ternyata dengan cara seperti ini kita dapat melihat gitu ya, kalau pengandaian kita tadi andaikan ada menyebabkan pertentangan di bawahnya. Hal ini bertentangan dengan B-nya ganjil. Padahal tadi kita mengatakan bahwa B-nya itu ganjil, haruslah B-nya ganjil. Ternyata setelah kita lakukan operasi di bawahnya, ternyata B-nya genap. Jadi tidak mungkin ada dua bilangan yang sekaligus berjenis dua ya, ganjil sekaligus genap, itu tidak ada. Nah, ini tentu bertentangan dengan B ganjil. Nah, hal ini disebabkan dari pengandaian yang di awal. Kesalahan ini disebabkan oleh pengandaian di awal. Jadi haruslah tidak ada X elemen Q atau bilangan rasional sedemikian sehingga memenuhi E kuadrat sama dengan 2. Terbukti. Jadi tadi teoremanya sudah kita buktikan dengan pengandaian yang salah gitu ya. Jadi haruslah tidak ada X elemen bilangan rasional sedemikian sehingga E kuadrat sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat kedua yang ada pada sistem bilangan real, yaitu sifat urutan bilangan real. Nah, sifat urutan bilangan real ini sebenarnya lebih membahas kepada tata letak ya, tata letak bilangan real, yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi secara kasar sifat urutan bilangan real ini lebih menyatakan tentang tata letak bilangan real kalau kita gambarkan pada garis bilangan gitu. Nah, kita lihat sifat urutan bilangan real ini didasarkan pada gagasan positivitas dan ketaksamaan dua bilangan real. Jadi gagasan utamanya itu adalah tentang positivitas dan ketaksamaan. Pada himpunan bilangan real R terdapat himpunan bagian tak kosong P dari R, yaitu bilangan positif. Jadi ada himpunan bagian di R itu kita namakan himpunan P. Himpunan P itu bilangan positif ya. Ditulis P subset dari R dengan P tidak kosong. Yang memenuhi sifat 1. Jika A, B elemen positif, jika A, B bilangan positif, maka jumlahnya juga positif gitu ya. Jika A, B elemen P, maka A tambah B juga elemen P. Jadi kalau dua bilangan A dan B itu bilangan positif, tentu kalau dijumlahkan hasilnya juga positif gitu ya. Yang kedua, jika A, B bilangan positif, maka perkaliannya juga positif. Jadi jika A dan B dua buah bilangan positif, maka A kali B juga bilangan positif. Nah, kemudian yang ketiga, andaikan kita ambil suatu sembarang bilangan real R, maka tepat satu dari pernyataan yang tiga buah ini pasti berlaku.
Nah, yang pertama adalah A itu elemen P. A itu positif gitu ya. Kemudian yang kedua, negatif A positif. Ya, negatif A positif. Kemudian yang ketiga adalah A yang kita ambil itu sama dengan 0. Jadi kalau kita ngambil sembarang bilangan real, maka tepat dari pernyataan berikut adalah berlaku gitu ya. A itu pasti positif, kemudian negatif A juga positif, dan A-nya sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Tepat salah satunya yang berlaku. Nah, sifat yang khusus yang nomor 3 ini kita sebut dengan sifat trikotomi ya. Sifat trikotomi. Oke, selanjutnya kita kenalkan beberapa definisi pengantar dulu tentang barisan tentang sifat urutan bilangan real ini sebelum kita memberikan beberapa teorema yang berhubungan dengan itu. Pertama, definisi bilangan positif murni, ada bilangan non negatif. Nanti kita lihat satu-satu. Satu, jika A elemen P elemen positif, jika A bilang positif, maka A dikatakan bilangan real positif murni. Jadi bilangan real positif murni ditulis dengan A besar dari 0. Yang kedua, jika A elemen P union himpunan yang isinya 0, maka A dikatakan bilangan real non negatif ya. Ada bilangan real positif murni dia, kemudian ada bilangan real non negatif ya, ditulis dengan A besar sama dari 0. Jadi kalau A besar dari 0 itu bilangan positif murni, kalau bilangan A besar sama 0 itu berarti bilangan non negatif gitu ya. Kemudian jika min A elemen P, maka dikatakan bilangan real negatif murni, ditulis dengan A kecil dari 0. Jadi tadi mungkin ada pertanyaan, negatif A elemen P itu apa artinya? Itu dia artinya ya. Jika negatif A positif, perhatikan lagi, jika negatif A positif berarti A-nya gimana? A-nya tentu kecil dari 0 ya. Jadi negatif dari negatif positif dia jadinya. Gitu maknanya. Maka dikatakan bilangan real A-nya saja, bukan negatif A ya. A-nya saja adalah negatif murni, ditulis A kecil dari 0. Kemudian jika negatif A elemen P union himpunan yang isinya 0, maka A dikatakan bilangan real non positif ya, ditulis dengan A kecil sama dari 0. Jadi ada A besar dari 0, besar sama dari 0, kecil dari 0, kemudian kecil sama dari 0. Itu definisi pertama. Kemudian kita tambah definisinya dulu. Misalkan A dan B elemen R, misalkan A dan B elemen R, A dan B elemen dua buah bilangan real. Kita ambil dua buah bilangan real. Pertama, jika A kurang B elemen P, jika A kurang B elemen positif, maka tentu bisa kita katakan A kurang B itu besar dari 0 ya. Kalau dia positif murni berarti A kurang B-nya besar dari 0. Atau kita bisa jadikan tentu A itu lebih besar dari B ya. Atau kita baca kebalik, B-nya kecil dari A. Kemudian yang kedua, jika A kurang B elemen P union 0, maka A kurang B besar sama dari 0, atau A besar sama B, atau B kecil dari A. Nah, untuk penulisan standar, bilangan A, B, C digunakan untuk tiga bilangan ya, untuk tiga bilangan A, B, C digunakan dibaca dari tengah, B besar dari A, kecil dari C, jika A kecil dari B dan B kecil dari C dipenuhi secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau pada penulisan standar, kalau tiga bilangan gimana? Kalau yang definisi satu untuk satu bilangan, definisi dua untuk dua bilangan, dan yang ketiga ini tambahannya kalau tiga bilangan gimana? Jadi untuk penulisan standar untuk tiga bilangan A, B, C digunakan B besar dari A, kecil dari B, itu artinya A kecil dari B dan B kecil dari C dipenuhi secara serentak ya, secara serentak atau bersamaan. Oke, berikut kita akan sajikan sebuah teorema, beberapa teorema dan buktinya. Oke, selanjutnya kita berikan sebuah teorema. Sini teorema yang berhubungan dengan sifat urutan. Misalkan A, B, dan C bilangan real, tiga buah bilangan real gitu ya. Yang pertama, jika A besar dari B dan B besar dari C, maka hubungan A dengan C itu
tentu A lebih besar dari B ya. Kalau kita ambil contoh mungkin dalam bilangan real biasa, 4 lebih besar dari 3, 3 lebih besar dari 2. Maka hubungan 4 dengan 2 tentu pasti 4 lebih besar dari 2 gitu ya. Nanti kita akan buktikan. Kemudian yang kedua, pernyataan berikut, andaikan kita ambil dua buah bilangan. Nah, kalau kita ambil dua buah bilangan sembarang dalam bilangan real tuh pasti satunya lebih besar dari yang lain, atau sama dengan yang lain, atau lebih kecil dari yang lain. Nah, pernyataan ini kita sajikan dalam teorema ini. Yang kedua, tepat satu dari pernyataan berikut berlaku. Yang pertama itu A besar dari B, yang kedua itu kalau tidak sama, A sama dengan B, atau A itu lebih kecil dari B. Jadi kalau sembarang kita ambil dua bilangan real itu pasti salah satunya berlaku. Kalau tidak satu lebih besar dari yang lain, kalau tidak sama dia, kalau tidak lebih kecil gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, jika ada dua buah bilangan real memenuhi begini, jika A besar sama dari B, kemudian B juga besar sama dari A, sehingga dapat kita putuskan kalau A dan B itu sama gitu ya. Jika A besar sama dari B dan B juga besar sama dari A, maka A sama dengan B. Nah, kita akan buktikan. Buktinya, perhatikan. Jika A besar dari B dan B besar dari C, maka A besar dari C katanya. Kita lihat pernyataannya satu-satu. A besar dari B berarti A kurang B besar dari 0 ya. Kalau A kurang B besar dari 0 berarti A kurang B-nya positif. Ya, bilang positif. Yang kedua, B besar dari C berarti B kurang C besar dari 0. Atau B kurang C itu adalah bilang positif. Besar dari 0 itu adalah bilang positif ya. Nah, tadi dari sifat bilang positif apa? Kalau dua buah bilang positif, maka sejumlahnya gimana? Positif juga. Nah, sekarang kalau kita punya A kurang B kan positif, B kurang C juga positif. Tentu hasil jumlahnya juga positif. Sekarang kita jumlahkan A kurang B tambah B kurang C juga positif gitu ya. Nah, dari bentuk A kurang B tambah B kurang C itu negatif B tambah B itu kan saling menghilangkan ya. Sehingga tinggal nanti adalah A kurang C elemen positif ya. A kurang C elemen positif itu artinya adalah A kurang C itu besar dari 0. A kurang C besar dari 0 berarti A besar dari C, terbukti. Oke, gitu cara membuktikannya ya. Jadi dimanfaatkan definisi-definisi sebelumnya dan sifat-sifat sebelumnya. Bukti yang kedua, kalau kita ambil tadi dua bilangan sembarang, pasti tepat satunya berlaku. Ya, kalau tidak kecil, kalau tidak sama, kalau tidak lebih besar. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat trikotomi, jadi membuktikan pernyataan itu sifat trikotomi, maka tepat satu pernyataan berikut berlaku. Yang pertama, A kurang B berelemen P kan berarti A besar dari B ya. Kalau kita ambil bilang positif, A kurang B itu positif, berarti A besar dari B. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau A kurang B sama dengan 0 berarti A sama dengan B. Sifat trikotomi tadi ya, positif, 0 gitu. Kemudian yang ketiga, negatif dari A kurang B elemen P, sifat trikotomi tadi. Berarti kalau kita selesaikan atau kita kalikan negatifnya ke dalam, negatif A tambah B elemen P, atau kita susun ulang, tentu B kurang A elemen P. Berarti B kurang A-nya besar dari 0. Kalau B kurang A elemen P tentu berarti B kurang A-nya besar dari 0. Atau B-nya besar dari A. Atau kita balik A-nya kecil dari B. Gitu ya, cara bacanya aja. Berarti terbukti. Kemudian yang ketiga, nah, tadi kan pernyataannya jika A besar dari B dan B besar dari A, maka A sama dengan B. Ya, keputusannya itu. Nah, kita andaikan bukan itu yang terjadi. Ya, kita andaikan dia bukan sama. Kalau tadi kan keputusannya makanya A sama dengan B. Jadi kita andaikan tidak itu yang terjadi. Apa efeknya ke depannya? Coba. Andaikan A-nya tidak sama dengan B. Kalau tidak sama dengan B tentu bisa berarti A kurang B itu tidak sama dengan 0 ya. A kurang B tidak sama dengan 0. Nah, berarti kalau A kurang B tidak sama dengan 0 berarti dia positif atau negatif gitu ya. Nah, berarti tentu A kurang B positif atau negatif dari A kurang B-nya juga positif ya. Negatifnya juga positif. Nah, selanjutnya ini berarti A kurang, kalau yang pertama itu artinya apa? A kurang B elemen positif, tentu A kurang B, A lebih besar dari B atau A kecil dari B ya.
Coba perhatikan, A kurang B elemen positif berarti A besar dari B, itu satu. Satu lagi, negatif A kurang B elemen P, itu berarti apa? Itu A kecil dari B. Nah, kan tidak mungkin ada ya bilangan A besar dari B atau A kecil dari B. Tentu hal ini bertentangan dengan A besar sama dari B dan B besar sama dari A. Kalau yang kita punya sekarang A besar dari B, A kecil dari B gitu ya. Nah, hal ini bertentangan dengan apa? A itu besar sama B dan B itu besar sama A. Maka pengandaian tadi itu tidak benar. Jadi bagaimana? Haruslah A itu sama dengan B. Oke, terbukti. Itu teorema pertama yang kita buktikan dengan memanfaatkan sifat urutan. Kita akan berikan teorema berikutnya. Kemudian ingat bahwa bilangan asli n merupakan subhimpunan dari bilangan real. Atau dapat kita katakan bahwa bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif dengan anggota terkecilnya adalah 1. Nah, sekarang bagaimana dengan urutan bilangan asli ini? Kita akan berikan teorema berikut beserta buktinya. Teorema 1, jika A elemen R dan A tidak 0, A tidak sama dengan 0 ya, maka A kuadrat besar dari 0 ya. Kalau dia bilangan real dan dia bukan 0, maka A kuadrat besar dari 0. Berarti bilangan real itu bisa positif negatif ya. Jadi kalau dikuadratkan hasilnya selalu positif, itu maksudnya. Yang kedua, bilangan 1, unsur terkecil dari bilangan asli itu pasti lebih besar dari 0 ya. 1 itu besar dari 0, itu yang akan kita buktikan. Unsur terkecil bilangan asli kan 1. Nah, kita bisa katakan kalau unsur terkecil pada bilangan asli itu lebih besar dari 0. Kemudian yang ketiga, untuk semua n elemen n, tentu untuk semua anggota bilangan asli itu dia pasti lebih besar dari 0. Ya, kita tahu kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa untuk semua n elemen n pasti n itu besar dari 0, atau anggota-anggota dari bilangan asli itu selalu lebih besar dari 0. Oke. Sekarang kita akan buktikan. Pertama, karena A-nya tidak 0, dari sana karena A tidak 0, maka A besar dari 0 atau min A besar dari 0 ya. Jadi karena dia tidak 0, tentu ada dua kemungkinan ya. Kalau tidak besar, kalau tidak kecil ya. Cuman saya menggunakan istilah keduanya besar dari 0. A besar dari 0 atau negatif A besar dari 0. Kalau negatif A besar dari 0 berarti A-nya kecil dari 0 gitu. Oke, paham ya? Oke, berdasarkan sifat trikotomi, ini berarti kalau A besar dari 0 berarti A elemen P, atau negatif A juga elemen P. Nah, A elemen P kalau ada bilangan asli, bilangan positif, A bilang positif, hasil kalinya pasti positif ya. Maka A kali A sama dengan A kuadrat juga positif. Nah, A kuadrat bilang positif ini berarti A kuadrat besar dari 0. Oke. Yang kedua, negatif A elemen P. Maka negatif A kali negatif A sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kali A sama dengan A kuadrat elemen P. A kuadrat elemen P berarti A kuadrat besar dari 0. Terbukti. Itu pernyataan pertama. Oke. Pernyataan kedua, kita akan buktikan 1 itu besar dari 0. Nah, menggunakan teorema yang barusan kita buktikan yang 1 tadi, dan ambil saja A-nya sama dengan 1, maka berlaku A kali A tadi sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 kuadrat elemen P. 1 kuadrat elemen P berarti apa? Berarti 1 besar dari 0 ya, terbukti. Oke. Soal yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, Anda akan dibuktikan dengan induksi. Karena ini sifatnya menggunakan urutan bilangan asli, kita akan menggunakannya dengan induksi matematika. Nah, pertama langkahnya diperiksa untuk suku pertama bilangan asli. Untuk n sama dengan 1 benar ya. 1 besar dari 0. Ya, karena pernyataannya kan n besar dari 0. Untuk n sama dengan 1 berarti benar 1 besar dari 0. Sesuai buktinya tadi yang di nomor 2. Oke, selanjutnya untuk n sama dengan k, andaikan benar k besar dari 0. Jadi kalau n-nya diganti dengan k, nah andaikan k itu besar dari 0. Akan kita tunjukkan benar juga untuk n sama dengan k tambah 1 ya. Kita akan buktikan andaikan untuk k dia benar, maka kita akan buktikan untuk k tambah 1. Nah,
Karena 1 besar dari 0 dan K juga besar dari 0, pernyataan pertama ya, 1 besar dari 0. Dan K di atasnya juga besar dari 0. Nah, berdasarkan sifat bilangan positif, 1 elemen P. Karena 1 besar dari 0 itu berarti 1 elemen P. K besar dari 0 berarti artinya K elemen P. Nah, kalau dua buah bilangan positif, maka hasil jumlahnya gimana? Juga positif ya. Maka 1 tambah 1 positif ditambah dengan K positif, kita namakan namanya N ya. N juga positif elemen P. Berarti N 1 tambah K elemen P berarti apa? N sama dengan K tambah 1 itu besar dari 0. Jadi benar. Jadi dapat disimpulkan N besar dari 0 untuk semua N elemen N. Terbukti. Oke, berikut lagi akan kita sajikan beberapa teorema lagi. Oke, selanjutnya kita berikan suatu teorema yang sangat terkenal. Saking terkenalnya ini sudah terbiasa digunakan di sekolah gitu ya. Mungkin kalau pertidaksamaan ditambah atau dikurang bilangan tidak mengubah tanda. Sedangkan kalau dikali atau dikali atau dibagi positif dia tidak berubah tanda, tapi ketika dikali atau dibagi negatif dia tandanya berubah. Nah, kalimat-kalimat itu sering muncul ketika membahas soal-soal pertidaksamaan. Sekarang kita sajikan teorema yang menyatakan pernyataan itu boleh dipakai atau benar adalah jika A, B, C, D elemen R, maka katanya 1. Jika A besar dari B, maka jika kedua ruas itu ditambah dengan C, tandanya tetap sama ya, maka A tambah C besar dari B tambah C. Jadi kedua ruas A besar dari B tadi sama-sama ditambah C, tandanya tidak berubah. Kalau ditambah tidak berubah. Kemudian yang kedua, jika A besar dari B dan C besar dari D, maka A tambah C juga lebih besar dari B tambah D. Jadi kalau ada dua ketidaksamaan, kalau kita jumlahkan nanti tandanya dengan tanda yang sama, maka hasilnya juga akan sama. Ya. Yang ketiga, ini dia yang saya bilang tadi. Jika A besar dari B dan C positif, maka AC besar dari BC. Jadi tidak mengubah tanda. Tapi jika A besar dari B dan C kecil dari 0, C kecil dari 0, maka AC kecil dari BC. Tandanya berubah ya. AC kecil dari BC. Kemudian yang keempat, jika A besar dari 0 dan maka sepernya juga besar dari 0. Jadi artinya kalau bilangan real A itu besar dari 0, maka 1 per A-nya besar dari 0. Jika A-nya kecil dari 0, maka seper A-nya juga pasti kecil dari 0. Yang 4 ini contohnya 2 ya, 2 besar dari 0, maka seper 2 pasti masih besar dari 0. Tapi kalau kita ngambil negatif 2, maka 1 per negatif 2 itu juga kecil dari 0. Oke, sekarang kita lihat buktinya. Itu yang pertama tadi, kalau sama-sama ditambah tidak merubah tanda ya. Nah, dari sana diketahui bahwa A besar dari B. Kalau A besar dari B berarti tadi artinya adalah A kurang B besar dari 0. A kurang B besar dari 0 berarti A kurang B positif. Itu yang pertama. Perhatikan bahwa A kurang B positif itu atau besar dari 0 dapat ditulis. Nah, kita lakukan manipulasi aljabar. A tambah C kurang B. Jadi tambah C kurang C itu kan nggak ngaruh sebenarnya ya. Berarti saya tulis A tambah C kurang B besar dari 0. Nah, bentuk itu kita asosiatifkan. Kita kelompok-kelompokkan. A tambah C kurang, difaktorkan gitu ya, C tambah B. Jadi negatifnya dikeluarkan. Itu besar dari 0. Jadi A tambah C kurang C tambah B besar dari 0. Itu artinya apa? Kalau kurang itu besar dari 0, berarti A tambah C kurang C tambah B positif ya, elemen P. Atau berarti A tambah C besar dari C tambah B. Terbukti. Itu yang pertama. Yang kedua, jika A besar dari B berarti A kurang B besar dari 0. A kurang B besar dari 0 berarti A kurang B positif. Kemudian C besar dari D berarti C kurang D besar dari 0. Artinya C kurang D positif. Nah, berdasarkan sifat bilangan positif tadi apa? Jika kita punya dua bilangan positif, kalau dijumlahkan hasilnya juga positif. Maka
A kurang B positif tambah C kurang D juga positif, maka dia positif hasilnya. Sehingga bentuk itu dapat saya tata ulang, A tambah C kurang B kurang D elemen P. Kemudian saya asosiatifkan A tambah C kurang B tambah D dalam kurung elemen P. Berarti A tambah C kurang B tambah D elemen P artinya adalah A tambah C kurang B tambah D besar dari 0. Ini berarti apa? A tambah C besar dari B tambah D. Terbukti. Yang ketiga. Nah, pertama syaratnya adalah A besar dari B. A besar dari B berarti A kurang B besar dari 0 atau A kurang B itu positif. Nah, kasus pertama saya ambil C-nya positif. C besar dari 0 berarti C elemen P. C positif ya. Nah, berdasarkan sifat bilang positif bagaimana? Kalau kita punya dua bilang positif, kalau dikalikan hasilnya juga positif. Jadi A kurang B dikali C juga elemen P. Atau A kita kalikan C-nya ke dalam dengan distributif, berarti AC kurang BC elemen P juga. AC kurang BC elemen P berarti apa? AC kurang BC besar dari 0 atau AC lebih besar dari BC. Jadi tandanya tidak berubah ya. Tandanya tidak berubah ketika C-nya besar dari 0. Kasus kedua, kalau C-nya kecil dari 0. Kalau C kecil dari 0 berarti artinya apa? Itu negatif C elemen P ya. Negatif C, C-nya kan kecil dari 0. Berarti negatif C-nya elemen P. Nah, kalau negatif C elemen P berarti berdasarkan sifat bilang positif gimana? Kalau kita punya dua buah bilang positif, tadi A kurang B kan positif. Negatif C juga positif. Kalau kita kalikan dia hasilnya juga positif. Nah, kita kalikan A dikali negatif C min AC tambah min B kali min C adalah BC ya, juga elemen P. Atau kita tulis ulang, BC kedepankan dikurang dengan AC juga elemen P. Nah, BC kurang AC elemen P berarti apa? BC kurang AC besar dari 0 atau BC lebih besar dari AC. Terbukti. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Oke, bukti yang keempat. A besar dari 0 itu berarti A elemen P. Karena A elemen P maka A tidak 0 gitu ya. Karena A tidak 0 sehingga seper A juga tidak 0. Andaikan, itu yang akan kita buktikan. Andaikan seper A-nya kecil dari 0. Maka tentu min dari seper A elemen P ya. Negatif dari seper A elemen P. Mengakibatkan A, kalau tadi A-nya elemen P, kemudian negatif seper A-nya juga elemen P. Dengan sifat bilangan positif tadi tentu kalau kita kalikan juga elemen P ya. Berarti A kali negatif seper A elemen P. Nah, A dikali negatif seper A menghasilkan negatif 1 elemen P. Nah, negatif 1 elemen P min 1 elemen P. P positif. Nah, hal ini tentu kontradiksi dengan sifat bilang positif. Kalau bilang positif itu bukan negatif kayak gitu ya. Itu min 1. Jadi tentu haruslah dari pengandaian tadi harusnya. Jadi haruslah seper A itu besar dari 0 untuk A besar dari 0. Tuh kasus pertamanya. Jadi kontradiksi dia jadinya ya. Oke, yang keduanya A-nya negatif. A kecil dari 0 maka tentu seper A-nya bukan 0 ya. Kalau A kecil dari 0 maka seper A-nya bukan 0. Andaikan seper A-nya besar dari 0. Andaikan seper A-nya besar. Kita punya A kecil dari 0. Kita andaikan seper A-nya besar dari 0. Maka seper A-nya elemen P ya. Kalau A seper A besar dari 0 berarti seper A-nya elemen P. Seper A elemen P berdasarkan sifat bilang positif tadi gimana? A kecil dari 0, seper A elemen P. Jadi A dikali seper A kan sama dengan 1. Berarti 1 kecil dari 0. 1 kecil dari 0. Hal ini tentu kontradiksi dengan 1 besar dari 0. Jadi haruslah seper A itu kecil dari 0 jika A-nya kecil dari 0. Gitu ya. Kan seper A-nya besar dari 0. Oke. Sehingga ini terbukti teorema yang tadi. Selanjutnya kita berikan juga satu teorema lagi. Ada dua di sini pernyataannya. Jika A dan B di R atau elemen R dan jika A kecil dari B maka A itu kecil dari setengah A tambah B kecil dari B. Artinya begini,
kalau kita ambil dua buah bilangan, dan bilangan pertama itu kecil dari bilangan kedua, maka kita bisa menemukan tepat satu bilangan di antara keduanya, ya, di antara kedua. Contoh begini, kita punya bilangan 0 dan bilangan 1. Maka di tengah-tengah bilangan 0 dan 1 itu ada setengah. Jadi kalau kita ambil dua buah bilangan A kecil dari B, maka ada setengah A tambah B itu lebih besar dari A kecil dari B, atau tepat di tengahnya. Begitu juga yang kedua, jika A dan B di R dan A besar dari B, maka ada bilangan tepat di tengah kedua bilangan tersebut, gitu ya, yang kita lambangkan sebagai setengah A tambah B kecil dari A besar dari B. Oke, kita buktikan. Untuk bukti yang pertama saya berikan, untuk bukti kedua jadikan sebagai latihan nanti ya. Oke, 1. Karena A kecil dari B dan B itu elemen R, kita tambahkan kedua ruas dengan A. Kita peroleh A tambah A kecil dari A tambah B. A tambah A 2A kecil dari A tambah B. Karena dua elemen R tentu ada seperdua besar dari 0 juga elemen R ya. Sehingga kita kalikan dengan seperdua kedua ruas, berarti setengah kali 2A kecil dari setengah kali A tambah B. Setengah dikali 2 1 ya, 1 kali A kecil dari setengah A tambah B. Itu persamaan pertama. Selanjutnya kedua ruas masih hal yang sama tadi. Kedua ruas kita sama-sama tambah B. A tambah B kecil dari B tambah B, atau A tambah B kecil dari 2B. Karena dua elemen R ada seperdua besar dari 0 juga elemen R. Kedua ruas kita kalikan dengan seperdua, berarti setengah kali A tambah B kecil dari setengah kali 2B. Sehingga kita dapatkan setengah A tambah B kecil dari setengah kali 2 kan 1 kali B ya. Oke, itu menjadi persamaan kedua kita. Jadi ini kita berikan keduanya. Oke, ini persamaan kedua kita. Nah, kita akan lanjutkan buktinya. Oke, berdasarkan 1 dan 2 tadi, berarti kita dapatkan yang pertama tadi apa? A kecil dari setengah A tambah B. Sedangkan yang kedua adalah setengah A tambah B kecil dari B. Sehingga kalau disatukan, kita peroleh A kecil dari setengah A tambah B kecil dari B. Berarti terbukti gitu ya. Oke, untuk yang pernyataan keduanya dijadikan latihan. Jadi dicobakan dan itu caranya hampir sama ya, dijadikan latihan. Kemudian ada korolari atau teorema akibat. Sama dengan teorema di atas, tapi ini teorema akibatnya jika A elemen R, A besar dari 0, maka ada bilangan tepat di antaranya. Jadi kalau kita ambil satu bilangan yang besar dari 0, maka ada bilangan di antara 0 dan bilangan tadi ya. Jadi 0 kecil dari setengah A kecil dari A. Kemudian yang kedua, jika A elemen R dan A itu kecil dari 0, maka akan ada juga bilangan di antara negatif itu dengan 0 gitu ya. A kecil dari setengah A kecil dari 0. Misalnya untuk korolari ini saya ambil dengan A itu besar dari 1 itu besar dari 0. Berarti di antara 1 dan 0 itu ada setengah. Itu maksudnya ya. Kemudian kalau saya ambil dari 0 sampai min 1, maka di antara min 1 sampai 0 itu ada juga min setengah. Itu maksudnya. Nah, ini juga buktinya dijadikan latihan ya. Kemudian ada teorema jika A elemen R dan memenuhi A itu besar sama dari 0 kecil dari epsilon untuk suatu epsilon besar dari 0. Jadi bilangan epsilon ini adalah suatu bilangan positif besar dari 0, maka katanya A-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka A sama dengan 0. Buktinya juga dijadikan latihan. Kemudian ada lagi teorema jika A, B elemen R dan memenuhi A kurang epsilon kecil dari B untuk semua epsilon besar dari 0, maka A kecil sama dari B. Nah, teorema ini juga dijadikan latihan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan satu teorema yang juga sangat terkenal, yaitu ketika kita mengalihkan dua buah bilangan dan hasilnya positif, maka dia berasal dari positif kali positif, positif, dan berasal dari negatif kali negatif juga positif. Nah, itu sering sekali digunakan gitu ya. Dan kita akan coba buktikan pernyataan ini. Teoremanya adalah jika A kali B besar dari 0, maka 1 kalau A kali B besar dari 0 berarti A positif,
dan B-nya juga positif. Atau yang kedua, A-nya negatif dan B-nya juga negatif. Jadi kalau belajar bilangan bulat gitu ya, positif kali positif positif, positif kali negatif kali negatif positif. Dan pernyataan ini akan kita coba buktikan. Kita tulis gitu ya. Nah, bukti karena di sana A kali B besar dari 0, tentu A kali B besar dari 0, tentu A-nya bukan 0 ya, dan B-nya juga bukan 0. A bukan 0 itu berarti apa? Berarti A besar dari 0 atau A kecil dari 0. Jadi kalau bukan 0 itu bisa A besar dari 0 atau A kecil dari 0. Kita akan periksa satu persatu. Untuk A besar dari 0 atau A positif, berdasarkan teorema sebelumnya tentu seper A-nya juga positif. Kalau A positif, maka seper A-nya positif. Perhatikan bahwa cari B-nya, kita cari B-nya lagi ya. B itu berarti dapat saya tulis adalah 1 kali B, dan satunya boleh saya ganti dengan seper A kali A, jadi kali B. Kemudian saya asosiatifkan, berarti seper A dikali AB itu besar dari 0. Ujungnya tadi B ya. Oke, ujungnya tadi B, berarti B-nya besar dari 0 ya, B-nya positif. Ya nak? Nah, dari hubungan ini dapat diperoleh apa? A kali B itu besar dari 0 dipenuhi oleh tadi A besar dari 0 dan B-nya yang sudah kita cari barusan juga besar dari 0. Sehingga dapat kita katakan bahwa A kali B besar dari 0 itu berasal dari A besar dari 0 dan B-nya juga besar dari 0. Kasus kedua, tadi kalau A-nya tidak 0 adalah A kecil dari 0. Untuk A kecil dari 0 tentu seper A-nya juga kecil dari 0. Nah, sekarang kita butuh B. Kita cari B-nya. B dapat saya tulis sama dengan 1 dikali B sama dengan satunya saya ganti seper A kali A kali B. Kemudian saya asosiatifkan seper A dikali AB gitu ya. Kecil dari 0. Kenapa? Berarti B-nya kecil dari 0. Kenapa? Karena seper A-nya kan kecil dari 0. Ya, seper A-nya kecil dari 0, sedangkan AB-nya tadi di atas besar dari 0. Berarti negatif kali positif tentu kecil dari 0 ya. Sehingga diperoleh bahwa A kali B besar dari 0 dipenuhi oleh A-nya kecil dari 0 dan B-nya juga kecil dari 0. Oke, berdasarkan bintang 1 dan bintang 2 terbukti bahwa jika A kali B besar dari 0, maka dipenuhi oleh A besar dari 0 dan B besar dari 0, dan atau A kecil dari 0 dan B kecil dari 0. Oke, itu setengah dari sifat urutan bilangan real. Ada satu lagi yaitu tentang nilai mutlak. Ini masih berhubungan dengan sifat urutan bilangan real. Akan kita sediakan pada video berikutnya. Untuk pada kesempatan kali ini kita cukupkan materi kita sampai di sini. Jika bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share.